وليدين رسول الله تاهك به إذ الكريم تجلى باسم منتقم يا رب نبينا الآمرون فلا أحد أبلغ في قولنا منه ولا نعميا محمد سيد القولين والثقلين وفريقين من عرق ومن عجم يا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقترب يا رب مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب مصطفى المقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله اللهم صل على سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila abaihi wa ummatihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa sahabati wa tabi'in wa ila arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ila jami'il malaikatil muqarrabin khususan ila hadratis sultanil awliya illa Syekh Abdul Qadir Jalani wal ulama'il amilin wal musannifin wal mukhlisin wa jami' mu'allifil kutubil lati ta'allamnaha wa 'allamnaha wa khususan ila hadrati mu'allifi hadzal kitab Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Muhammad Hashim Asy'ari wa jami' masyayikhina wa muallimina wa man 'allamana wa walidihim wa li abaina wa ummahatina wa jaddadina wa jaddatina wa aqribaina wa ashabina wa li arwahi jama'atina fi hadzal masjid wa jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudan lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-mukarramun, para asatidzah, para tokoh masyarakat yang saya hormati dan saya muliakan, bil khusus seluruh pengurus Masjid Jami' Nurul Qiyah 2 DKM khususnya
Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kembali kita bisa bersama-sama silaturahim, berkumpul, duduk bersimpuh di majelis yang mulia untuk dapat mengikuti kegiatan mudzakarah dan musyawarah. Mudah-mudahan Allah senantiasa terima amal ibadah kita dan diberikan keberkahan dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannif rahimahullahu taala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Wal maqalatur rabi'ah. Makalah yang keempat. Qala Umar radhiyallahu anhu. Telah berkata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, wa jaza'u an ummati Muhammadun. Wa jaza'u an ummati Muhammadin khairan. Asalnya wa jaza'u khairan an ummati Muhammadin. Semoga Allah membalas akan kebaikan dari semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala katama sittatan minal khisali fi sittatin minal asya'i. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan 6 perkara dari 6 perkara yang lainnya. 6 perkara disembunyikan oleh Allah, dirahasiakan dari 6 perkara yang lainnya. Kata ridho fi ta'atin. Allah sembunyikan ridhonya di dalam taat. Minat ta'ati, dari semua jenis ibadah atau taat. Taat ya, ibadah maksudnya. Allah sembunyikan taatnya itu liyajtahidan nasu fi jami'it ta'ati, agar manusia bersungguh-sungguh di dalam mengerjakan seluruh jenis ibadah tanpa pandang bulu, mau kecil mau besar, mau ringan mau berat dikerjakan. Rojaan, karena mengharap ayusadifuha, untuk bertemu atau mendapatkan ridho Allah. Jadi dirahasiakan taatnya. Ya, taatan kita dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diridhoi. Jenis ridhonya, jenis ibadah apa yang Allah ridhoi kepada kita. Fala yajuzu lana, maka tidak boleh bagi kita an nuhaqqira ta'atan, untuk meremehkan, menganggap enteng jenis taat, walau shogiratan jiddan, meskipun itu ibadah atau taat yang kecil. Li'annahu rubbama kana ridhahu ta'ala fiha, terkadang ridho Allah itu bisa didapati di dalam ibadah yang kecil, di dalam taat yang kecil. Ya, ibadah-ibadah yang kecil itu banyak sekali, tapi jangan diremehin. Contohnya, jalanan kita buang paku. Kalau ada kesempatan buang itu paku, jangan sampai membahayakan orang lain. Beling, duri. Termasuk senyum. Senyum itu kan ibadah yang enteng, ringan. Tapi itu siapa tahu dengan banyak senyumnya kita kepada orang lain, justru disitulah ridho Allah. Ridho Allah. Allah suka pada hamba-hambanya yang senyum kepada orang lain. Maka terjadilah ridho Allah Subhanahu wa taala. Atau jabat tangan, termasuk ringan. Jabat tangan berapa susahnya? Ya, semuanya itu Allah rahasiakan. Makanya jangan dianggap remeh. Siapa tahu dalam ibadah-ibadah yang kecil itu justru yang Allah ridhoi. Ya. Wa katamal ghadabu fi ma'siyatin. Dan Allah Subhanahu wa taala
menyembunyikan murkanya, marahnya di dalam perbuatan maksiat. Minal ma'asi, dari seluruh jenis maksiat. Jadi murka Allah itu Allah rahasiakan dari perbuatan-perbuatan maksiat manusia. Tujuannya liujannibahan nasu khasyatal wuqu'i fihi, supaya manusia itu dapat menjauhi maksiat-maksiat tersebut karena takut terjerumus atau terjatuh di dalam kemaksiatan itu. Ya, jadi jangan sampai sekecil apapun, seringan apapun yang namanya jenis maksiat kita kerjain, jangan sampai, harus dihindarkan. Fala yajuzu li syakhsin, maka tidak boleh bagi seseorang ayu haqqira maksiatan, untuk menganggap remeh jenis maksiat itu, wa indaqat jiddan, meskipun itu lembut sekali. Lembut itu artinya lebih kecil daripada yang kecil, berarti lembut. Jadi jenis maksiat sekecil apapun jangan sampai dikerjakan, harus dihindarkan. Li'annahu la ya'lamu, sesungguhnya seseorang itu tidaklah tahu, annahu qad yakunu fiha ghadabuhu ta'ala, kadang-kadang justru di dalam perbuatan maksiat kecil itu terjadilah yang namanya murka Allah. Tuh. Banyak kita nih kita kerjain ini maksiat-maksiat kecil yang tidak terasa oleh kita. Kira-kira apa tuh? Apa itu? Banyak. Contohnya apa? Satu, pandangan mata. Kan begitu, itu termasuk maksiat kecil itu. Mulut ngomong, aduh kelihatannya cakep amat itu orang. Iya. Itu namanya maksiat-maksiat kecil. Tapi jangan dianggap remeh. Siapa tahu dengan maksiat kecil itu justru murka Allah terjadi, menimpa diri kita. Jadi harus berhati-hati. Jangan sekali-kali menganggap maksiat kecil itu remeh. Wa katama lailatul qadri, dan Allah menyembunyikan malam kemuliaan, namanya Lailatul Qadri, fi syahri Ramadana, di dalam bulan suci Ramadan, dirahasiakan oleh Allah. Apakah tanggal 2, apakah tanggal 3? Walaupun ada keterangan tanggal 21, tanggal 23 ke atas dah. Tapi kan Al-Qur'an turun tanggal berapa? 17 di bawah tanggal 21. Hanya kita tidak tahu terjadinya Lailatul Qadar di malam keberapa. Kadang-kadang perkiraan penetapan penanggalan bulan suci Ramadan itu tanggal 1 hari Senin misalnya. Ternyata kita tidak tahu yang sebenarnya bulan Ramadan itu jatuhnya pada hari Selasa. Walaupun ketetapan manusia itu di hari Senin misalnya. Kita tidak tahu. Makanya dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan Allah Subhanahu wa taala rahasiakan malam kemuliaan itu atau Lailatul Qadar, liyajtahidan nasu fi ihya'i jami'i syahri Ramadana bil ibadah. Supaya manusia itu semuanya bersungguh-sungguh di dalam menghidupkan semua bulan Ramadan dengan melakukan berbagai jenis ibadah. Ya baca Quran, ya zikir, ya iktikaf, baca sholawat, ya dan lain sebagainya. Sholat sunnahnya dihidupkan baik siangnya maupun malamnya. Fa inna ajran nafli, maka sesungguhnya pahala atau ganjaran ibadah sunnah
ka ajril fardhi fi ghairihi. Sama seperti pahala pekerjaan ibadah fardu di lain bulan Ramadan. Kemuliaannya bulan Ramadan sedemikian rupa. Pekerjaan sunnah dibalas pekerjaan wajib seperti di bulan lainnya. Kama fil hadis, sebagaimana terdapat di dalam keterangan hadis, bal qala an-Nakhai, bahkan berkata Imam Nakhai. Kata Imam Nakhai, raq'atun fihi afdalu min alfi raq'atin fi ghairihi. Raq'atun fihi, satu rakaat dikerjakan di dalam bulan Ramadan. Afdalu itu lebih utama min alfi raq'atin, daripada ibadah 1000 rakaat atau sholat sunnah 1000 rakaat. Fi ghairihi, di dalam selain bulan Ramadan. Ya, di lain bulan Ramadan kita kerjakan misalnya sampai 1000 rakaat. Sehari semalam kita kerjain itu sholat-sholat sunnah. Tapi kalaulah memang kita kerjakan di dalam bulan Ramadan 1 rakaat sekalipun, itu masih lebih unggul, masih lebih utama. Itu karena kemuliaan bulan Ramadan. Wa tasbihatun fihi, kata Imam Nakhai, dan satu tasbih yang kita baca di dalam bulan suci Ramadan, afdalu min alfi tasbihatin fi ghairihi, lebih unggul, lebih utama daripada 1000 tasbih yang kita baca pada selain bulan Ramadan. Di lain bulan Ramadan kita baca 1000 tasbih, yang kita baca tasbih di dalam bulan Ramadan sekali itu masih lebih utama. Tujuannya apa? Waliyajtahadu fi ihya'i layalihi. Allah rahasiakan Lailatul Qadar di bulan Ramadan itu supaya manusia semuanya bisa menghidupkan malam-malamnya bulan Ramadan. Rojaan, karena mengharapkan ayusadifu Lailatul Qadri, untuk dapat berjumpa malam kemuliaan atau Lailatul Qadar. Wa innaha, maka sesungguhnya Lailatul Qadar khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Ini 1000 bulan, kalau kita dapatin bulan Ramadan Lailatul Qadar, maka umur kita 2 kali lipat. Ya. Wahia salasun wa samanuna sanatan wa arba'atu ashhurin. 1000 bulan itu jumlahnya berapa tahun? Wa samanuna salasun wa samanuna sanatan wa arba'atu ashhurin. Berarti berapa? 8 tahun, 80 tahun, 83 tahun ya. 83 tahun 4 bulan. Itu keistimewaannya Lailatul Qadar. Insyaallah. Satu tasbih yang kita baca itu sama juga kita membaca tasbih selama 83 tahun 4 bulan. Begitu juga ibadah-ibadah yang lainnya. Puasanya, sholat sunnahnya, baca Qur'annya, ya itikafnya, dan lain sebagainya. Luar biasa emang. Allah berikan khusus Ramadan ini untuk umat Nabi Muhammad SAW. Makanya orang-orang yang cerdik, pandai, itu memanfaatkan Ramadan itu sebagai bulan memetik apa? Pahala sebanyak-banyaknya. Jadi kalau bahasa kita tuh ngalap pahala sebanyak-banyaknya, dipetik semuanya. Wa fi hadisin Tabrani, di dalam satu hadis Imam Tabrani marfu'an, yang langsung ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hadis marfu langsung dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna man zana fihi aw syariba khamran la'anahullahu.
wa man fis samawati ila mislihi minal hawadits tsani inna man zana fihi, barang siapa yang berbuat zina di dalam bulan Ramadan, au syariba khamran, atau dia meminum minuman yang memabukkan, minum arak, la'anahullahu, Allah akan melaknatnya. Wa man fis samawati, dan makhluk yang ada di langit pun ikut melaknatnya. Ila mislihi, sampai bulan yang sama, minal hawadits tsani, dari tahun kedua. Dari Ramadan yang dia mengerjakan zina atau minum minuman keras sampai Ramadan berikutnya, itu yang namanya laknat Allah dan laknat para malaikat selalu diberikan kepadanya. Ya, itu karena saking kemuliaannya bulan Ramadan. Jadi kalau berbuat sesuatu yang melanggar larangan Allah akan dilipat gandakan. Wa inna man mata, maka sesungguhnya orang yang mati meninggal dunia qabla ayyudrika ramadhana, sebelum sampai ke bulan Ramadan, padahal udah deket banget, tapi dia matinya sebelum bulan Ramadan, walaysat lahu indallahi hasanatun, maka tidak ada baginya di sisi Allah satu kebaikan, yattaqi bihan nar, yang dapat menjaganya dari api neraka. Tapi kalau matinya di bulan Ramadan, insya Allah ada kemuliaan yang dapat menghalanginya masuk neraka. Fattaqullaha fi syahri ramadhana, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan. Fa innal hasanati, sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan, tudha'afu, dilipat gandakan fihi, di dalam bulan Ramadan. Ma la tudha'afu fiha fi ma siwahu, sesuatu atau pahala yang tidak dilipat gandakan selain daripada bulan Ramadan. Dilipat ganda namanya pahala, Masya Allah, luar biasa. Yang sunnah dibalas wajib, kebaikan yang dikerjakan dilipat gandakan. Wa kadzalika sayyi'atu, demikian juga keburukan-keburukan, kejelekan-kejelekan yang dikerjakan sama dilipat gandakan juga. Ya, sama. Kebaikan dilipat gandakan, kejelekan juga dilipat gandakan. Wa katama awliya'ahu fima bainan nasi, Allah merahasiakan para walinya, para kekasihnya di antara manusia. Jadi tengah-tengah masyarakat tidak ada yang tahu orang seperti apa yang namanya wali. Tujuannya la yahtakiru ahadam minhum, supaya salah satu di antara mereka, manusia ini, tidak menghinanya, tidak meremehkannya, para wali. Makanya wali itu tidak bisa kita duga. Kadang-kadang dia pakai celana jin, kaos oblong, pakai topi, atau pakai tudung. Pakai tudung. Kita duga nih orang singit katanya. Padahal dia seorang wali. Itu ditutupin memang oleh Allah. Rahasia. Kadang-kadang menjadi tukang-tukang yang kita anggap remeh, yang kita anggap kecil. Makanya nggak boleh menghina atau meremehkan orang lain, sebab yang namanya wali Allah itu dirahasiakan. Kadang-kadang pakaiannya para beset, sendalnya lain sebelah, pakaiannya asing kalau menurut kita gitu, janggal. Tapi justru dialah yang Allah angkat jadi walinya. Kita nggak tahu. Wa kayyatlubu du'a minhum, supaya manusia juga meminta doa daripada mereka, para wali Allah. Rojaan, dengan harapan ayyusadifu waliya, agar mereka ini para manusia bisa bertemu dengan walinya Allah. Ya. Fala yajuzu li syakhsin, maka tidak boleh bagi seseorang ayu haqqira ahadan minan nasi, untuk meremehkan
salah seorang dari manusia atau dari orang lain, li'annahu la yadri, sesungguhnya ia tidak tahu, rubbama huwa min auliyaihi ta'ala, barangkali ya kadang-kadang orang yang dia remehkan itu adalah termasuk dari walinya Allah. Agak boleh makanya meremehkan orang lain meskipun jauh lebih rendah kelihatan di mata kita daripada diri kita. Tidak tahunya derajatnya justru jauh lebih tinggi daripada diri kita. Wa katamal mauta fil umri, Allah merahasiakan, menyembunyikan kematian di dalam umur. Kagak ada yang tahu kapan jadwalnya kita mati. Ada yang pakai sakit, ada yang nggak pakai sakit. Itu namanya rahasia kematian. Hanya Allah lah yang tahu. Fayam bagi hina idin likuli ahadin, maka ketika ketika keadaan kematian ini, untuk kematian ini likuli ahadin ayasta'idda, supaya siap sedia lil mauti, untuk menghadapi kematian. Kita yang nggak boleh tenang-tenang. Kapan kita siap sedia untuk kematian? Fi kulli waqtin, dengan apa? Bil ibadati, dengan ibadah. Ayasta'idda lil mauti fi kulli waqtin. Kita harus sedia, siap-siap sedia menghadapi kematian di setiap waktu. Jangan sampai lengah maksudnya. Bil ibadati, dengan ibadah kita kepada Allah. Jenis ibadah yang kecil, yang besar, yang ringan, yang berat kita kerjakan. Warubbama yabja'uhul maut. Karena kadang-kadang mati itu mendadak. Ya, kagak pakai sakit lagi. Ada enggak orang mati enggak sakit lagi? Banyak. Allah. Tahu bangun tidur kagak bisa napas lagi. Udah kaku. Padahal kagak sakit. Ada yang paginya ngopi, ngobrol sama-sama, sorenya meninggal. Tidak ada tanda-tanda sakit. Itulah yang namanya rahasia kematian. Wa katama sholatal wusta, Allah menyembunyikan, merahasiakan sholat wusta. Sholat wusta itu sholat yang paling utama. Apakah sholat asar ataukah sholat subuh? Dirahasiakan oleh Allah. Ay al-fudla, sholat yang paling utama. Fi sholawatil khamsi, di dalam sholat-sholat yang 5. Tujuannya yataharan nasu jami'aha, supaya manusia bersungguh-sungguh di dalam mengerjakan berbagai macam sholat yang diwajibkan oleh Allah. Artinya dari semua sholat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan kita anggap enteng. Wa akhwallahu ismahul a'zam, wa akhwallahu, dan Allah merahasiakan, menyembunyikan ismahul a'zam, namanya yang agung. Ada nama Allah yang Allah sendiri rahasiakan. Di jami asma'ihi, di dalam semua nama-namanya Allah. Dari 99 Asma'ul Husna itu, Allah rahasiakan yang mana yang apabila disebut Allah ijabah doanya. Liyajtahidan nasu, supaya manusia sungguh-sungguh di doai, di dalam berdoa, di jami'iha, dengan menggunakan atau menyebut semua nama Allah. Rojaan, karena mengharapkan, ayyusadifuhu, agar dia mendapatkan apa? Nama Allah yang agung. Jadi nama-nama Allah yang agung itu ada nama yang apabila disebutkan di dalam doa itu Allah kabulkan.
Wa akhfa sa'atal ijabati fi yaumil jumu'ati. Allah merahasiakan, Allah menyembunyikan saat diijabah doa manusia di hari Jumat. Itu Allah rahasiakan, apa pagi hari, apa siang hari, apa sore hari. Itu tidak Allah beritahu, jadi dirahasiakan. Tapi kalau kita berdoa tepat pada waktu yang Allah tentukan, maka akan diijabah doa-doa kita. Jadi dirahasiakan saat-saat ijabah, waktu-waktu ijabah yang dikabulkan doa-doa kita apabila kita berdoa. Liyajtahidan nasu bid-du'ai fihi, agar manusia bersungguh-sungguh dalam berdoa pada hari Jumat. Itu pagi hari dia mengerjakan sholat, duha, baca Quran, berdoa. Itu di hari Jumat banyak baca sholawat. Wa akhfas sab'al masani, dan Allah rahasiakan, Allah sembunyikan. Sab'ul masani ini maksudnya 7 ayat yang diulang-ulang. Walaupun memang sebenarnya kalau menurut Imam Syafi'i yang disebut atau ahli tafsir menyatakan Sab'ul masani itu surah Fatihah. Tapi banyak ulama yang mengatakan selain daripada surah Fatihah. Makanya di sini wa akhfas sab'al masani, Allah rahasiakan, Allah sembunyikan ayat yang 7 yang selalu diulang-ulang. Kalau menurut Imam Syafi'i, karena memang Fatihah selalu diulang-ulang. Setiap rakaat wajib dibaca. Di jumlati suwaril Qur'ani, di dalam jumlah surah-surah yang ada di dalam Al-Qur'an. Dirahasiakan. Maksudnya apa? Liyajtahidan nasu fi qiraati jami'iha, agar manusia itu bersungguh-sungguh di dalam membaca semua Al-Qur'an atau surah. Jangan cuma Yasin doang, Waqiah doang, Muluk doang, Ar-Rahman doang, Al-Kahfi doang. Yang lainnya diliwatin. Malam Jumat Yasin dibaca, ya surah Al-Kahfi. Yang lainnya nggak dibaca. Kapan dibacanya? Gitu. Makanya Allah sembunyikan, Allah samarkan Sab'ul masani, 7 ayat yang diulang-ulang ini di dalam semua surah. Jadi kagak ada yang tahu persis. Walaupun banyak pendapat ulama yang mengatakan Sab'ul masani itu adalah surah Fatihah. Wallahu a'lamu bishawab. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alhimna 'ilman naf'ahu bihi awamiraka wa nawahyaka warzuqna fahmanna dina wa bizal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah alaina abwaaba rahmatika wanshur alaina hikmataka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana saghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.